Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pagi ini saya akan mencoba membagikan catatan saya terkait income based approach atau pendekatan pendapatan dalam penilaian bisnis. Oke, semua bahan paparan ini bisa di-download pada link berikut. Nah, pagi ini kita akan fokus pada pembahasan terkait discounted cash flow method dalam pendekatan pendapatan. Nah, sebagai gambaran, beberapa referensi itu menyatakan discounted cash flow method dengan caranya masing-masing. Nah, ini dari referensi Investment Analysis and Portfolio Management yang dikeluarkan oleh Frank Carrilli itu menyatakan bahwa the value of a business is the present value of its expected return. Specifically, you expect a business to provide a stream of return during the period of time you own it. To convert this estimate stream of return to a value for the security, you must discount this stream at your required rate of return. This process of valuation requires estimates of 1. The stream of expected return, and 2. The required rate of return on the investment. Nah, dari sini gambarannya bahwa nilai sebuah bisnis adalah nilai kini dari pendapatan atau kemungkinan pendapatan yang akan kita peroleh di masa mendatang. Gitu. Jadi dari definisi di sini ini dijelaskan bahwa sebenarnya yang dibeli dari sebuah bisnis adalah expected atau harapan dari keuntungan atau cash flow yang akan kita peroleh di beberapa tahun mendatang, yang dinilai kini kan dengan required rate of return on investment, ROR dari investasi yang kita harapkan. Nah, ini dari Frank Carrilli. Nah, sementara di buku lainnya, di Principle of Corporate Finance, Richard A. Briley and Stewart C. Mayer yang menyatakan value today always equal future cash flow discounted at the opportunity cost of capital. Nilai saat ini itu merupakan sesuai dari future cash flow. Nilai saat ini itu diperoleh dari future cash flow yang didiskontedkan terhadap opportunity cost of capital. Nah, cost of capital di sini terkait juga dengan rate of return yang akan diperoleh dari si investor. Nah, dari dua definisi atau dua pengertian tersebut, kita dapat kesimpulkan beberapa hal, yaitu nilai dari suatu objek penilaian itu tergantung nilai manfaat ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Artinya sebenarnya kita ini membeli harapan. Mau itu sifatnya investasi, properti, apapun jenisnya, itu kita membeli harapan. Gitu. Nilai hal ini diperoleh dari manfaat ekonomis yang akan diperoleh di masa mendatang. Nah, yang kedua, manfaat tersebut didiskontokan menjadi nilai kini dengan suatu tingkat diskonto tertentu yang sesuai. Ada yang menyebutnya rate of return, ada yang menyebutnya cost of capital, tapi secara keseluruhan itu kita sebut sebagai tingkat diskonto, yang fungsinya untuk menilai kinikan arus kas di masa mendatang menjadi nilai saat ininya. Oke, ini gambarannya dari beberapa referensi terkait discounted cash flow. Nah, dalam penilaian itu sendiri, discounted cash flow method atau metode arus kas terdiskonto ini memiliki ketentuan nih. Itu memiliki beberapa ketentuan yang harus dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, manfaat ekonomis. Berdasarkan kesimpulan tadi ya, manfaat ekonomis yang digunakan di sini ini biasanya berupa arus kas bersih atau free cash flow, bukan berupa net operating income atau bahkan earning after tax atau net income. Jadi manfaat ekonomis dalam penilaian bisnis ini berupa free cash flow atau berupa arus kas bersih yang akan diperoleh di masa mendatang. Oke. Nah, terus yang kedua, untuk melakukan analisis kewajaran atas proyeksi yang diberikan oleh manajemen. Nah, di sini teman-teman membutuhkan suatu knowledge yang spesifik terkait dengan financial modeling, atau dalam bahasa sederhananya kita sebutnya sebagai proyeksi. Apakah proyeksi dari manajemen ini sudah mencerminkan faktor produksinya, sudah mencerminkan laporan keuangan historisnya atau saat ini, gitu.
Kalau memang belum mencerminkan, maka harus diwajarkan pada kondisi wajarnya. Gimana caranya? Contoh, manajemen membuat growth misalnya sampai 20% di proyeksi yang diberikan ke penilai. Sementara kita melihat bahwa kapasitas produksi mesin yang ada saat ini nggak mungkin bisa memproduksi lebih besar dari 10%. Itu tidak bisa lebih besar dari 10%. Artinya ketika manajemen mengatakan ini growth-nya sampai 20%, maka ada kapasitas yang harus bertambah. Namun capex-nya misalnya nggak ada. Nah, di sini karena kapasitas mesin hanya 10%, maka perlu penambahan capex sebenarnya. Perlu penambahan mesin baru agar produksinya bertambah jadi 20%. Nah, teman-teman mewajarkan nih, mau mewajarkan growth pertumbuhan produksinya ya dari 20% menjadi 10% sesuai dengan kapasitas mesin saat ini, atau mau mewajarkan oke, kalau manajemen mintanya 20%, maka harus ada penambahan capex di proyeksinya. Nah, ini monggo mau diwajarkan dari sebelah mana. Ini sebagai contoh seperti itu. Jadi kita tidak mentah-mentah dapat proyeksi dari manajemen semuanya kita gunakan, tidak. Penilai punya kewenangan atau punya ketentuan dalam DCF harus menganalisis kewajaran atas proyeksi yang diberikan oleh manajemen. Jadi benar-benar proyeksinya kita cek kewajarannya. Sudah wajar atau belum? Belum wajar ya kita wajarkan. Kalau sudah wajar maka kita bisa gunakan proyeksi tersebut untuk penilaian dengan metode DCF. Nah, ketentuan yang ketiga ya, masa proyeksi itu dapat ditetapkan menjadi 2 periode. Yang pertama periode eksplisit, yang kedua periode kekal. Nah, untuk periode proyeksi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, ini jadi ada 2 periode eksplisit dan periode kekal. Ketentuan keempat, metode arus kas bebas atau free cash flow yang digunakan dalam perhitungan DCF itu hanya diperkenankan menggunakan 2 model. Model equity atau model invested capital. Nah, ini sudah kita bahas ketika kita membahas free cash flow di video sebelumnya. Nah, ketentuan kelima, jika menggunakan proyeksi selain tahunan ya, harus dijelaskan alasan penggunaan proyeksi tersebut. Lazimnya proyeksi yang dilakukan dalam metode discounted cash flow itu menggunakan proyeksi tahunan. Proyeksi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. In case teman-teman menggunakan proyeksi bulanan, dari 1 tahun dikonversi menjadi 12 bulan atau proyeksinya per bulan. Nah, teman-teman harus menjelaskan kenapa kok menggunakan proyeksi bulanan. Teman-teman harus menjelaskan mengapa kok menggunakan proyeksi bulanan. Contoh misalnya, ternyata laporan keuangannya kondisi penilaiannya per tanggal 1 Oktober 2020. Laporan keuangan terakhir per 30 September 2020 nih. Gitu. Kalau saya menggunakan tahunan ya, artinya periode masa eksplisitnya menggunakan tahunan, maka dari 1 Oktober ke 30 September. Ini tahunan. Itu maka saya gunakan bulanan dulu dari Oktober, November sampai Desember di 3 bulan awal. Setelah itu saya gunakan tahunan. Nah, itu juga harus dijelaskan di asumsi dan kondisi pembatas. Harus ada penjelasannya mengapa menggunakan 3 bulan pertama pakai bulanan, setelahnya menggunakan tahunan. Ini ketentuan dalam discounted cash flow method. Oke, untuk periode proyeksi, nah ini tadi sudah dijelaskan ada 2 nih ketentuannya, periode eksplisit dan periode kekal. Apa sih bedanya? Di periode eksplisit ini adalah periode yang mengikuti siklus bisnis perusahaan. Kalau kita mengetahui siklus bisnisnya. Contoh, misal ya, siklus bisnis perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit di sini ini akan tumbuh bisa jadi 25 tahun dari mulai tanam sampai nanti mati atau tidak bisa menghasilkan lagi secara ekonomis. 25 tahun. Artinya ketika kita menilai perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit, maka masa eksplisitnya bisa jadi sampai 25 tahun. Gitu. Misal kita melakukan penilaian di tahun ke-10, maka masa proyeksi eksplisitnya 15 tahun. Nah, inilah periode siklus bisnis.
gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu siklus bisnisnya, perusahaan misalnya kayak perbankan, manufacturing, kan nggak tahu nih, nggak ada satu siklusnya seperti apa, seperti tanaman. Gitu. Nah, terus gimana? Ya kita anggap bahwa siklus bisnisnya ini sampai di mana perusahaan tersebut mencapai tahapan maturity dalam business life cycle. Nah, terkait business life cycle, kita bahas di video terkait analisis penilaian. Oke. Nah itu ya, jadi kita harus cek dulu dari business life cycle-nya. Apakah perusahaan sudah sampai maturity atau belum? Ketika sudah sampai maturity gimana? Ya sudah, berarti satu siklus sampai perusahaan maturity, itulah masa periode eksplisit. Oke. Nah, terus kalau misalnya maturity-nya kita nggak tahu nih sampai kapan, gitu. Dari business life cycle kemungkinan masih jauh. Ya kalau memang masih jauh, maka gunakan periode eksplisit minimal 5 tahun. Oke, kita anggap setelah 5 tahun ini perusahaan masuk pada masa maturity. Kalau kita nggak tahu maturity sampai kapan ya. Jadi ini tahapan nih. Periode siklus bisnisnya tahu nggak? Tahu, maka gunakan masa proyeksi eksplisit menggunakan periode siklus bisnis. Kalau nggak tahu gimana? Ya kita cek dari business life cycle sampai kapan sih perusahaan ini masuk ke kondisi maturity. Ternyata kondisi maturity kita pun nggak bisa menebak atau kita nggak bisa menganalisis dengan business life cycle. Maka gunakan masa periode eksplisit minimal 5 tahun. Boleh nggak di bawah 5 tahun? Boleh. Ketika kita sudah tahu nih, oh perusahaan tersebut 3 tahun lagi maturity. 3 tahun lagi maturity. Ya sudah, artinya kan kita menggunakan klausul yang kedua sebelum maturity. Gitu. Kenapa? Kita sudah tahu 3 tahun lagi dia maturity. Kalau kita nggak tahu kapan dia maturity, maka gunakan klausul yang ketiga. Minimal gunakan masa periode eksplisit 5 tahun. Dengan asumsi 5 tahun sejak tanggal penilaian, perusahaan sudah memasuki tahap maturity. Oke, nah ini masa proyeksi periode eksplisit. Yang kedua, masa proyeksi dengan periode kekal. Ini biasa kita menyebutnya sebagai terminal value. Oke. Di terminal value ini atau periode kekal ini belum tentu semuanya sifatnya perpetuity atau kekal, tidak. Tapi beberapa case kita menggunakan residual value. Kapan kita menggunakan perpetuity? Kapan kita menggunakan residual? Residual digunakan apabila kita tahu periode siklus bisnisnya akan berakhir. Akan berakhir ya. Contoh misalnya tadi kebun sawit. HGU-nya 30 tahun, masa siklus kebun sawit 25 tahun. Setelah HGU-nya habis, tidak bisa lagi diperpanjang misalnya. Maka di terminal value di tahun ke-30, di tahun ke-30 ya sesuai dengan HGU, karena HGU-nya tidak bisa diperpanjang, bisnisnya harus berhenti. Karena bisnisnya harus berhenti, maka nilai di terminal value atau masa periode kekal ini, di terminal value-nya, tidak menggunakan perpetuity, tapi menggunakan residual value. Residual value-nya seperti apa? Ketika HGU-nya habis, perusahaan mungkin ada biaya-biaya yang dikeluarkan nih. Biaya untuk reboisasi, pemulihan tanah kembali, dan seterusnya. Biaya-biaya inilah yang dimasukkan dalam residual value. Mungkin ada juga pendapatan yang bisa diperoleh. Misal, aset-asetnya bisa dijual, mesin-mesinnya bisa dijual, dan seterusnya. Ini pendapatan yang bisa diperoleh berupa residual value. Oke. Kalau periode siklus bisnisnya tidak diketahui, perusahaan kita menggunakan promise going concern di mana perusahaan akan terus hidup sampai selamanya, baru di terminal value kita menggunakan perpetuity. Kalau terminal value-nya menggunakan perpetuity, maka untuk menghitung nilai perpetuity-nya atau nilai kekalnya sampai tak hingga, kita menggunakan metode direct capitalization method. Nah, untuk direct capitalization method, video sebelumnya sudah dijelaskan cara perhitungannya. Oke. Nah, ini dua periode proyeksi dalam discounted cash flow. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tingkatan proyeksi. Nah, dalam penilaian ada beberapa faktor yang mempengaruhi proyeksi, atau kita biasa menyebutnya sebagai tingkatan proyeksi.
Nah, tingkatan proyeksi ini mencerminkan siapa penilainya. Siapa penilainya? Kenapa begitu? Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama, kalau teman-teman melakukan penilaian dengan DCF, discounted cash flow method, yang diproyeksi hanya free cash flow-nya saja. Nah, ini adalah tingkatan proyeksi yang paling sederhana. Biasanya digunakan untuk belajar. Nah, kayak case teman-teman seperti ini belajar. Yang diajarkan adalah bagaimana cara memproyeksi free cash flow-nya. Tapi nanti ketika praktek, saya akan mengajarkan teman-teman dengan cara yang kedua atau tingkatan yang kedua, yaitu kita memproyeksi laporan keuangannya. Supaya teman-teman nanti siap ketika nanti jadi penilai, maka teman-teman benar-benar bisa memproyeksi laporan keuangan. Oke. Nah, ini tingkatan pertama free cash flow. Biasanya dilakukan ketika teman-teman belajar penilaian pertama kali. Kenapa? Karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami dalam proses belajar mengajar. Nah, tingkatan yang kedua ini adalah yang lazim digunakan. Ini adalah proyeksi laporan keuangan, di mana setiap unsur laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas ini diproyeksikan sesuai dengan masa proyeksi atau periode proyeksi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini sifatnya lebih detail daripada tingkatan yang pertama atau free cash flow. Nah, tingkatan yang lebih detail lagi, ini adalah proyeksi dari faktor produksi. Nah, ini lebih kompleks dan biasanya digunakan apabila teman-teman sudah expert dalam bidang penilaian. Kenapa kok lebih kompleks dan digunakan untuk yang expert atau teman-teman yang sudah expert di bidang penilaian? Karena beda industri, beda bisnis yang kita nilai, beda faktor produksinya. Contoh, saat ini saya dapat case penilaian industri transportasi udara. Oke, maka saya harus tahu pengetahuan semua tentang transportasi udara dari A sampai Z-nya. Bagaimana saya menyewa pesawat? Apakah saya harus beli? Bagaimana biaya saya parkir pesawat? Jasa-jasa apa saja yang harus saya bayarkan ketika pesawat itu sampai di bandara atau pelabuhan udara. Nah, ini kita harus tahu semua biaya-biaya tersebut, sehingga seluruh faktor produksinya bisa tercapture. Berapa misalnya pilot yang saya butuhkan kalau saya punyanya cuma satu pesawat? Berapa co-pilotnya? Apakah cukup satu pilot saja kalau saya cuma punya satu pesawat? Belum tentu. Kalau terjadi sesuatu dengan pilot ini, tidak ada penggantinya. Nah, ini. Terus berapa pramugari yang saya butuhkan? Berapa seat yang akan terjual? Berapa jam saya parkir di bandara? Nah, inilah makanya dikatakan unsur faktor produksi ini, proyeksi dengan tingkatan faktor produksi ini hanya digunakan ketika teman-teman sudah punya expertise di bidang penilaian. Saya mungkin terbiasa melakukan penilaian transportasi udara. Saya menggunakan proyeksi menggunakan faktor produksi. Tapi ketika saya disuruh nilai perbankan, ketika saya tidak punya knowledge-nya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, maka saya tidak akan bisa menggunakan proyeksi dengan faktor produksi. Ini ya, makanya ini harus expert di bidangnya. Tidak semua penilai itu menggunakan proyeksi dengan faktor produksi. Tidak. Hampir semua penilai, bahkan lazimnya semua penilai itu menggunakan proyeksi dari laporan keuangan. Kenapa? Karena nggak semua penilai expert tuh di bidangnya. Saya mungkin expert di transportasi udara. Teman-teman expert di manufacturing. Yang lainnya mungkin expert di perbankan. Ketika saya expert di bidangnya, di bidang bisnis perbankan, manufacturing, transportasi udara, saya akan dengan mudah membuat proyeksi dengan faktor produksi yang ada. Tapi kalau saya nggak expert, saya nggak tahu knowledge A sampai Z-nya, ya saya tidak bisa memprediksi satu persatu faktor produksi yang akan digunakan yang mempengaruhi nilai. Nah, ini gambaran tingkatan proyeksi. Jadi dari laporan keuangan yang ada, detail atau tidak, terus dari free cash flow yang dikeluarkan detail atau tidak, nah ini menggambarkan siapa penilainya. DCF, apabila teman-teman mungkin hanya menilai dengan menggunakan free cash flow, ya teman-teman masih tahapan pertama nih.
Itu tahapan pertama. Ketika teman-teman mencoba melakukan penilaian dengan menggunakan laporan keuangan, nah ini yang lazim digunakan di dunia penilaian. Atau mungkin teman-teman sudah bisa memproyeksi dengan faktor produksi. Wah, berarti teman-teman sudah expert di bidang tersebut, di industri tersebut, sehingga bisa memprediksi satu persatu faktor produksinya, proyeksinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, termasuk ketika manufacturing, contohnya mesin yang digunakan ini overhaulnya kapan, butuh oli berapa banyak, listrik berapa watt, output produksinya berapa banyak, terus dia harus direparasi partnya apa, di tahun keberapa, nah itu juga harus tahu. Gitu. Makanya ini sifatnya hanya untuk expertise ketika kita melakukan proyeksi dengan tingkatan faktor produksi. Benar-benar kita harus tahu A to Z-nya bisnis tersebut. Sehingga butuh knowledge dan extra effort. Extra effortnya atas apa? Kita ngecek, meyakinkan. Benar nggak tadi overhaulnya 3 tahun lagi? Tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga extra effort, benar atau tidak. Berdasarkan pengalaman atau tren sebelumnya. Oke, ini tingkatan proyeksi. Saya lanjut ke ketentuan proyeksi. Nah, untuk proyeksi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Yang pertama, ini wajib sifatnya, teman-teman melakukan analisis laporan keuangan historis. Kita harus tahu knowledge-nya ya, terkait bisnis yang kita nilai. Oh, 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, itu seperti apa kondisi perusahaan. Oke. Ada biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan yang sifatnya khusus atau tidak. Tren pertumbuhannya seperti apa. Kondisi perusahaan saat ini di fase mana, dan seterusnya. Nah, ketentuan kedua, melakukan penyesuaian dan normalisasi atas laporan keuangan historis. Setelah kita tahu kondisi keuangannya, kita lakukan penyesuaian dan normalisasi atas item-item atau akun-akun yang non-recurring dan non-operating. Nah, untuk penyesuaian normalisasi, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait penyesuaian dan normalisasi. Oke. Nah, yang ketiga, proyeksi pertumbuhan harus telah mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan ekonomis dan kepentingan bisnis yang dinilai. Artinya, ketika kita memproyeksi pertumbuhan dari sebuah laba rugi, neraca, faktor produksi, kita harus sudah mempertimbangkan kira-kira pendapatan ekonomis dan kepentingan bisnisnya apa. Kita mau ekspansi, namanya ekspansi berarti butuh aset baru, tanah, bangunan, dan mesin. Gitu. Kalau kita mau ekspansi ya. Nah, sehingga pertumbuhan ini kita harus mempertimbangkan ekspansi tadi, pembelian capex, penambahan tanah, pembangunan bangunan, gitu. Kalau ekspansinya ini belum terjadi, tanah, bangunan, mesinnya nggak ditambahkan, ya kita tidak serta-merta langsung menggrowthkan pendapatannya. Dari mana pendapatannya? Itu yang ketiga ya. Jadi benar-benar harus mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan ekonomis dan kepentingan bisnis yang akan dinilai. Terus yang keempat, menyajikan proyeksi setidaknya neraca, laba rugi, dan arus kas. Neraca, laba rugi, dan arus kas ini adalah item-item dalam laporan keuangan. Makanya tadi di tingkatan proyeksi, yang lazim digunakan proyeksinya adalah proyeksi laporan keuangan. Karena proyeksi minimal itu membuat proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi arus kas. Oke. Nah, yang kelima, periode proyeksi paling kurang 5 tahun ke depan atau disesuaikan dengan sisa umur dari fasilitas produksi utama. Tadi ya, kaitannya dengan siklus bisnis. Kalau kita tahu siklus bisnisnya 3 tahun lagi dia maturity, ya pakai 3 tahun. Karena fasilitas produksi utamanya 3 tahun lagi sudah full misalnya. Kalau misalnya kita nggak tahu, baru gunakan 5 tahun minimal. Paling kurang 5 tahun, baru nanti terminal value setelah tahun kelima. Nah, yang keenam, dapat menggunakan nilai akhir atau terminal value. Dapat di sini. Artinya boleh digunakan, boleh tidak. Gitu. Boleh digunakan, boleh tidak. Nah, kenapa? Kapan kita menggunakan, kapan tidak? Nah, sebenarnya terminal value ini ya tetap digunakan. Gitu. Tinggal kondisi terminal value-nya seperti apa? Itu seperti konsep yang tadi, perpetuity atau residual. Gitu. Nah, di beberapa referensi, kalau sifatnya residual value, ini nggak pakai terminal value.
Tapi ketika sifatnya perpetuity, maka menggunakan terminal value. Nah, ini, tapi di beberapa referensi lain, terminal value itu ya isinya tadi perpetuity atau residual value. Nah, ini gambarannya ketentuan terhadap proyeksi. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini perhatian khusus dalam proyeksi. Nah, ini berulang-ulang sering saya jelaskan, saya ingatkan lagi ke teman-teman terkait dengan perhatian khusus ini. Ketika kita melakukan penilaian entitas bisnis, gunakan free cash flow to firm dengan tingkat diskonto WACC. Nah, ini sering saya ulang ya. Ketika bicara free cash flow, ini saya ingatkan. Ketika DCM saya ingatkan, sekarang DCF pun akan saya ingatkan. Mengapa kok saya ingatkan berulang-ulang? Karena dalam beberapa kegiatan training penilaian, itu seringkali saya melihat bahwa mereka selalu menjelaskan tingkat diskonto sama dengan WACC. Apapun objek penilaiannya, mereka menyatakan tingkat diskonto sama dengan WACC. Nah, ini konsep dasar yang salah. Gitu. Dalam beberapa referensi, itu memang sudah dijelaskan dengan detail di beberapa referensi ya. Contoh untuk penilaian properti, tingkat diskonto mereka menyatakan BOIM, Band of Investment Method, tingkat diskonto untuk properti. Secara konsep berbeda, tapi secara perhitungan atau formula, BOIM dengan WACC ini hampir sama. Oke, jadi tingkat diskonto ini selalu berbeda ya teman-teman ya, atas objek penilaian yang berbeda. Termasuk dengan penilaian bisnis ini, objeknya beda, yang satu entitas bisnis, yang satu ekuitas atau saham. Maka tingkat diskontonya pun berbeda. Nah, terkait tingkat diskonto dan tingkat kapitalisasi, teman-teman bisa lihat video terkait diskonto dan kapitalisasi. Nah, untuk objek penilaian bisnis, seperti yang teman-teman lihat di depan, entitas bisnis ini terdiri dari free cash flow to firm untuk arus kasnya, dan WACC itu untuk tingkat diskontonya. Inilah yang harus digunakan. Kalau free cash flow-nya free cash flow to firm, maka tingkat diskontonya pakai WACC. Kalau arus kasnya ekuitas, FCFE, free cash flow to equity, maka tingkat diskontonya menggunakan cost of equity. Nah, ini perhatian khusus dan selalu saya ulang-ulang ke teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Nah, untuk langkah kerja dalam discounted cash flow method, ini yang pertama pasti data collection. Yang kedua analisis, yang ketiga proyeksi, yang keempat free cash flow, yang kelima discount rate dan cap rate, nah yang terakhir net present value. Ini adalah langkah-langkah kerja dalam discounted cash flow method. Nah, saya akan jabarkan satu persatu dari mulai data collection. Data collection yang dibutuhkan kita bagi menjadi 3 jenis data: data objek penilaian, data industri, dan data ekonomi. Nah, terkait data objek penilaian, kita butuh minimal data laporan keuangan 3 tahun terakhir. Untuk apa data laporan keuangan 3 tahun terakhir? Supaya kita bisa melihat kondisi perusahaan yang kita nilai 3 tahun yang lalu atau historicalnya seperti apa. Oke, sehingga kita tahu siklus bisnis perusahaan dari life cycle cost of business atau business life cycle, perusahaan ini di posisi mana. Gitu. Kalau kita sudah tahu perusahaan di posisi mana, kita bisa melihat juga prospek usaha perusahaan ini seperti apa ke depannya. Sehingga kita bisa meyakinkan proyeksi yang kita buat atau yang dibuat oleh manajemen wajar atau tidak. Nah, ini terkait data objek penilaian. Oke, yang berikutnya data industri. Data industri paling tidak kita harus tahu market share dan kompetitor dari perusahaan. Mengapa kita harus tahu market share dan kompetitor? Buat meyakinkan proyeksi yang dibuat ini mungkin atau tidak, wajar atau tidak. Gitu. Gambarannya terkait market share, misalnya daya serap pasarnya mungkin hanya 10 juta seat untuk industri transportasi udara. Nah, kalau kita misalnya membuat growth pertumbuhan, kita besok bisa sampai 20.000 seat tahun depan. Daya serapnya hanya 10.000 seat, tapi proyeksi kita sampai 20.000 seat. Ya, daya serap pasar hanya menyerap 50%-nya.
Itu pun kalau 10.000 tadi itu hanya untuk perusahaan kita saja, transportasi udara kita saja. Kenyataannya tidak. Kita punya kompetitor di sana. Ada market share di sana dengan kompetitornya. Nah ini, sehingga growth yang tadi dibuat 20.000 seat nggak mungkin tercapai. Atau bisa kita nyatakan bahkan tidak wajar. Gitu. Nah ini terkait dengan industri. Termasuk kita juga harus tahu resiko-resiko apa yang ada dalam industri tersebut. Itu resiko yang ada dalam industri tersebut. Kalau transportasi udara terpengaruh nggak dengan harga BBM yang naik turun, harga aftur yang naik atau turun? Ya terpengaruh, terkait dengan biayanya. Gitu. Sehingga kita harus tahu resikonya apa. Nah terus yang ketiga, data yang kita butuhkan adalah data ekonomi terkait dengan kebijakan perekonomian current saat ini dan mungkin yang akan mendatang. Gitu. Kita sudah tahu nih mungkin ada RUU terkait industri misalnya perbankan. Misalnya, kita sudah tahu mau ada RUU perbankan seperti ini ya. Kita harus bisa memprediksikan nih. Kalaupun RUU tersebut nanti terjadi, itu apa yang akan terjadi dengan perekonomian. Gitu. Kalau nggak jadi pun seperti apa? Nah ini harus kita pertimbangkan. Atau misalnya kebijakan yang sudah ada saat ini terkait dengan cukai rokok. Maka kita harus tahu dengan adanya kebijakan cukai rokok yang baru, dampaknya untuk industri rokok atau perusahaan yang kita nilai misalnya perusahaan rokok seperti apa. Apakah akan naik atau akan turun? Biayanya naik, pendapatannya turun. Bisa jadi seperti itu. Nah ini gambarannya. Nah terus terkait dengan data ekonomi lain yaitu GDP. Kenapa kita butuh GDP atau Gross Domestic Product? Seperti yang tadi teman-teman lihat, salah satu metode yang bisa digabungkan dalam DCF adalah metode Direct Capitalization Method di masa terminal value. Nah, dalam ketentuan DCM atau Direct Capitalization Method, kita harus bisa mempertimbangkan GDP di pertumbuhannya. Maka GDP juga masuk dalam pertimbangan data yang dibutuhkan untuk Discounted Cash Flow Method. Nah, ini terkait data yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian dengan Discounted Cash Flow Method. Untuk analisis apa aja sih yang akan kita lakukan? Nah, analisis kita bagi menjadi dua nih, historical dan current. Untuk analisis historical dari data-data historis, kita harus bisa menyesuaikan dan melakukan normalisasi nih. Yang bisa kita nilai pasarkan sesuai dengan kondisi nilai pasarnya, kita nilai pasarkan. Yang bisa kita normalisasi, non-recurring dan operating, kita keluarkan. Nah, ini penyesuaian dan normalisasi. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, karena penilai misalnya tidak memiliki kemampuan tersebut, ya nggak apa-apa, nggak usah dilakukan. Itu walaupun sebenarnya itu bagian dari analisis. Artinya kalau itu tidak dilakukan, boleh atau tidak? Boleh. Tapi secara analisis, ya efeknya nanti tidak akurat. Gitu. Karena ada mungkin pendapatan yang non-recurring dan operating kita masukkan. Biaya non-recurring dan operating kita masukkan sebagai biaya yang kita akui misalnya. Dan ketika proyeksi itu kita ikut proyeksikan. Gitu. Yang tadinya non-recurring seolah-olah dia jadi recurring. Nah ini akan memperoleh nilai atau output akhir jadinya bisa under value atau over value. Gitu. Nah ini ya, maka analisis historis ini perlu kita pertimbangkan dan kita lakukan. Nah yang ketiga terkait tren pertumbuhannya seperti apa. Analisis laporan keuangannya trennya seperti apa yang mempengaruhi proyeksi. Nah yang berikutnya analisis current analisis ini hanya 3 analisis yang kita lakukan yaitu LCC atau Business Life Cycle, Potter Five Force dan SWOT. Nah terkait analisis ini dibahas tersendiri ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan nanti diulas lagi, dicek lagi, buka catatan teman-teman. Nah inilah analisis yang digunakan dalam Discounted Cash Flow Method. Nah, langkah berikutnya adalah proyeksi. Setelah kita tahu tadi siklus bisnis perusahaan seperti apa, prospek usahanya seperti apa, tren pertumbuhannya seperti apa, kita bisa menentukan nih berapa lama periode proyeksinya sampai dia masuk di fase maturity. Masa eksplisitnya berapa lama. Terminal value-nya menggunakan perpetuity atau residual value. Ini kita bisa tentukan di sini.
Kalau sudah kita tentukan, misalnya menggunakan 5 tahun setelah itu terminal value, atau 6 tahun, 7 tahun setelah itu menggunakan terminal value dengan perpetuity, dengan menggunakan DCM. Maka langkah yang berikutnya adalah kita membuat growth pada masa proyeksi. Berdasarkan dari hasil analisis yang tadi ya, trend, Porter 5 Force, LCC, dan SWOT, kita bisa membuat growth. Growth ya, growth analisisnya seperti apa, growth GDP-nya seperti apa. Baru nanti kita proyeksikan laporan keuangannya. Proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, proyeksi dari sisi arus kas, faktor produksi, yang output akhirnya adalah proyeksi free cash flow. Nah, ini terkait dengan proyeksi. Oke. Nah, ini proyeksi. Kita lanjut ke berikutnya adalah free cash flow. Kalau kita sudah bisa memproyeksi arus kas, laba rugi, neraca, termasuk faktor produksi, dari hasil proyeksi di masing-masing tahun proyeksi, maka kita hitung free cash flow-nya di masing-masing tahun. Kalau kita menilai entitas bisnis, maka free cash flow to firm. Ketika kita menilai ekuitas, maka menggunakan free cash flow to equity. Yang mana dasar perhitungan free cash flow ini ya semua dari dasarnya laporan keuangan yang hasil proyeksi tadi. Hasil proyeksi. Oke. Nah, untuk periodenya sendiri free cash flow-nya yang dihitung hanya free cash flow pada periode proyeksi eksplisit. Free cash flow yang kita hitung hanya free cash flow pada masa periode proyeksi eksplisit. Sementara untuk terminal value ya, free cash flow-nya dihitung atau tidak? Tidak. Kita hanya tinggal menggrowthkan dengan growth yang kita peroleh. Dengan rumus menggunakan metode DCM, Direct Capitalization Method, untuk terminal value yang sifatnya perpetuity. Kalau terminal value-nya sifatnya non-perpetuity, ya kita gunakan residual value. Biaya-biaya apa yang timbul di akhir tahun. Atau pendapatan apa yang bisa dihasilkan di akhir masa proyeksi. Nah, ini terkait free cash flow. Jadi free cash flow kembali dihitung berdasarkan laporan keuangan yang sudah diproyeksikan. Oke, selama masa periode proyeksi eksplisit. Di terminal value kita tidak perlu lagi menghitung free cash flow. Tinggal menggunakan rumus DCM untuk yang perpetuity. Sementara untuk yang residual value ya kita cek satu persatu. Biaya yang timbul apa, pendapatan terakhirnya seperti apa. Nah, ini terkait free cash flow. Nah, yang berikutnya terkait discount rate dan capitalization rate. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama datanya. Data ya. Discount rate dan capitalization rate itu disesuaikan dengan bisnis dan industrinya. Resiko industrinya seperti apa, maka nanti discount rate-nya berbeda, cap rate-nya berbeda. Dan usahakan discount rate dan capitalization rate mencerminkan kondisi pasar objek penilaian. Mencerminkan kondisi pasar objek penilaian. Misal, objek penilaiannya manufacturing di Indonesia. Betanya menggunakan beta Pevindo dengan beta Damodaran. Mana yang lebih mencerminkan pasar? Ya beta Pevindo. Gitu. Kenapa? Karena data pembanding beta Pevindo semuanya adanya di Indonesia atas perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sementara beta Damodaran itu pembanding-pembandingnya perusahaannya untuk menghitung betanya itu di emerging market. Di luar Indonesia dijadikan juga sebagai bahan analisis oleh Damodaran. Ini makanya usahakan data dalam perhitungan discount rate maupun capitalization rate itu mencerminkan kondisi pasar objek penilaian. Nah, ini ya, makanya diusahakan seperti itu. Yang kedua, penggunaan. Untuk discount rate ini hanya digunakan selama masa proyeksi untuk menilai kinikan. Oke, untuk menilai kinikan ya pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang. Inilah fungsi discount rate. Sementara capitalization rate ini hanya digunakan pada terminal value yang sifatnya perpetuity, di mana menghitung nilainya menggunakan DCM, Direct Capitalization Method. Jadi dalam DCF, capitalization rate digunakan hanya pada terminal value yang perpetuity,
Sementara diskon rate itu digunakan selama masa proyeksi. Baik proyeksi yang sifatnya eksplisit maupun proyeksi yang sifatnya kekal atau terminal value. Ini tetap menggunakan diskon rate untuk menilai kinikan semua pendapatannya. Nah, ini penggunaan diskon rate dan capitalization rate. Nah, yang terakhir ini net present value. Nah, untuk net present value ini dibagi jadi dua. Masa periode eksplisit itu sesuai dengan periode proyeksinya, di mana masing-masing free cash flow dinilai kinikan sesuai dengan periode proyeksi N, tahunnya tahun N ya, sesuai dengan periode proyeksi, dengan tingkat diskonto yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara untuk present value di terminal value itu mengikuti periode akhir eksplisit. Maksudnya apa? Kita kerjakan dulu, kita cari dulu nilainya di terminal value dengan menggunakan direct capitalization method untuk terminal value yang sifatnya perpetuity. Dari DCM ini kan kita menghasilkan nilai di masa terminal value. Nah, nilai yang dihasilkan di terminal value dinilai kinikan atau di present value kan dengan menggunakan tingkat diskon rate periode akhir masa proyeksi eksplisit atau masa sebelum terminal value. Saya ulangi ya. Nah, untuk free cash flow di terminal value itu dinilai dulu dengan menggunakan metode DCM, Direct Capitalization Method, sehingga memperoleh nilai akhir di terminal value-nya berapa. Nilai akhir tersebut dinilai kinikan atau di present value kan ke kondisi tahun penilaian dengan tingkat diskon rate yang digunakan atau diskon faktor yang digunakan sesuai dengan diskon rate atau diskon faktor di periode akhir masa proyeksi eksplisit. Di periode akhir masa proyeksi eksplisit atau masa periode sebelum terminal value. Oke, nah ini untuk mencari net present value di terminal value. Nah, net present value itu tinggal menjumlahkan saja nilai kini atau present value dari masa periode eksplisit ditambah dengan nilai kini atau present value dari masa terminal value. Kalau yang tadi kita hitung adalah free cash flow to firm, maka nilai kini dari masa periode eksplisit free cash flow to firm ditambah nilai kini dari terminal value free cash flow to firm, ini adalah nilai indikasi atas entitas bisnisnya. Oke, jadi net present value ini adalah indikasi nilai yang dihasilkan. Kalau yang kita cari adalah firmnya atau entitas bisnisnya, maka net present value ini adalah indikasi nilai entitas bisnis. Kalau yang kita cari adalah ekuitasnya, maka net present value di sini ini adalah indikasi nilai dari ekuitasnya. Nah, sebagai gambaran, ini ada ilustrasi dari proyeksi free cash flow ya, teman-teman ya. Ini yang digunakan untuk belajar. Tahun penilaian tahun 2010. Tahun penilaiannya adalah tahun 2010. Free cash flow-nya seperti ini. Free cash flow-nya seperti ini. Free cash flow seperti ini ya. Setiap tahun pertama di 2021 inilah proyeksi tahun pertama, 2012 adalah proyeksi tahun kedua, 2013 adalah proyeksi tahun ketiga, 2014 proyeksi tahun keempat, 2015 proyeksi tahun kelima. Free cash flow di terminal value kita menggunakan perpetuity dengan tingkat growth 2%. Maka 30 miliar dikali 1 plus 2% dapatlah 31 miliar sekian. Nah, dianggap tingkat diskon rate-nya sama nih setiap tahun, 9,43 sampai dengan masa terminal value. Dengan menggunakan DCM di terminal value, dari free cash flow 31 miliar dibagi dalam kurung 943 dikurangi 2%. Maka dapatlah nilai 417 miliar di terminal value. Nah, teman-teman bisa lihat diskon faktornya. Diskon faktor dengan diskon rate yang 9,43 di tahun pertama 0,91,
di tahun kedua 0,83, di tahun ketiga 0,76, di tahun keempat 0,69, di tahun kelima 0,63. Dan di masa terminal value, diskon faktornya menggunakan masa akhir periode eksplisit, yaitu tahun kelima kalau di sini. Maka diskon faktornya menggunakan 0,63. Sehingga diperoleh present value atas masing-masing free cash flow dan terminal value. Net present value adalah total semua present value ini. Inilah indikasi nilai invested capital sebesar 368 miliar. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah, kekurangan dan kelebihan dari discounted cash flow ini ada beberapa. Yang pertama kita bicara kelebihannya dulu nih yang gede-gede. Secara teoritis, metode DCF atau discounted cash flow ini dianggap menghasilkan nilai yang lebih akurat daripada metode lainnya. Secara teoritis loh ya. Nah, yang kedua, metode DCF memperhitungkan time value of money. Jadi inilah kelebihan dari metode DCF. Namun, kekurangannya memang benar, secara teoritis dia menghasilkan nilai yang lebih akurat. Tapi keakuratan dari metode DCF ini sangat dipengaruhi oleh proyeksi yang digunakan. Maka kekurangannya di sini adalah sangat dipengaruhi oleh proyeksi yang digunakan. Kalau penilai tidak bisa menilai kewajaran proyeksinya, tidak bisa membentuk proyeksi yang wajar sesuai dengan kondisi perusahaan, ya bisa jadi metode DCF ini menyimpang dari nilai yang seharusnya. Nah, kekurangan kedua, sulitnya menentukan tingkat diskon rate yang sesuai. Tadi ya, sama-sama betanya ada yang mengeluarkan. Yang satu Pevindo, yang satu Damodaran, mungkin Bloomberg juga mengeluarkan, Reuters juga mengeluarkan. Nah, terus pakai beta yang mana? Karena beta yang digunakan akan beda tingkat diskon rate yang dihasilkan. Itu baru beta. Belum risk free. Belum equity risk premium. Gitu. Nah ini ya. Sehingga nanti bobot dari WACC, cost of equity yang kita gunakan sebagai diskon rate, ini sangat tergantung dari data-data tadi. Gitu. Makanya di sini dikatakan salah satu kelemahan dari DCF adalah sulitnya menentukan tingkat diskon rate yang sesuai. Nah, kekurangan yang ketiga, relatif lebih sulit digunakan dibandingkan dengan perhitungan nilai lain dengan metode lainnya. DCF dibandingkan dengan DCM di pertemuan sebelumnya. Ia lebih gampang DCM. Dibandingkan dengan pendekatan aset, lebih gampang pendekatan aset, lebih gampang pendekatan pasar. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita bicara DCF, discounted cash flow method, itu butuh banyak ketelitian, butuh banyak pengetahuan, dan butuh banyak extra effort lainnya. Nah ini ya, makanya kenapa relatif lebih sulit. Oke, inilah kekurangan dan kelebihan dari DCF. Nah, semua materi yang saya bawakan hari ini referensinya saya dasarkan dari KPSPI, All About Corporate Valuation, Principle of Corporate Finance, terus Corporate Finance Institute, Valuing a Business, dan yang terakhir Investment Analysis and Portfolio Management. Termasuk saya ambil juga dari SE54. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan terkait materi discounted cash flow di pertemuan kali ini. Untuk bagaimana pembuatan kertas kerja nanti akan kita bahas ketika kita pertemuan online. Nah, terkait materi ini jika ada pertanyaan, mungkin sanggahan atau mungkin bahan diskusi, silakan teman-teman masukkan ke dalam kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.